Ketika langkah kaki kita terhenti, di mana kita tidak dapat lagi pergi ke gereja untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan untuk melayani dalam acara ibadah. Ketika langkah kaki kita terhenti, kita tidak dapat lagi pergi ke tempat di mana kita bekerja dan kita harus tinggal di rumah. Bahkan ketika kita tidak dapat lagi melihat anak-anak kita pergi ke sekolah untuk menimba ilmu, apa yang harus kita lakukan? Kondisi saat ini membuat kita tidak dapat melakukan apa-apa. Banyak kegiatan kita yang terhenti karena kita hanya tinggal di rumah saja. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita renungkan bersama 4 hal yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, yang terdapat dalam Mazmur 32 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ada 4 hal yang dilakukan oleh Tuhan untuk kita sebagai umat-umatnya. Yang pertama tadi adalah aku hendak mengajar. Yang kedua adalah aku menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Dan yang ketiga adalah aku hendak memberi nasihat. Dan terakhir yang keempat adalah mataku tertuju kepadamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, aku hendak mengajar. Maksudnya supaya Tuhan memberitahukan hal-hal yang baik dan benar. Mengajar kita supaya kita mengetahui kebenaran. Mengajar kita supaya kita bertumbuh dalam kebenaran. Mengajar kita supaya kita selamat. Mengajar kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang pertama, aku hendak mengajar. Yang kedua adalah aku menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Tuhan menuntun kita dan menunjukkan jalan agar supaya kita jangan tersesat. Agar supaya kita dapat berjalan kepada jalan yang benar. Dan yang ketiga adalah aku hendak memberi nasihat. Tuhan memberi nasihat kepada kita ketika kita menjadi lemah. Tuhan memberikan penghiburan kepada kita ketika kita sedang bergumul. Dan Tuhan memberi nasihat kepada kita supaya kita bangkit ketika kita jatuh ke dalam dosa. Yang keempat adalah mataku tertuju kepadamu. Jadi apapun yang sedang kita alami saat ini, khususnya banyak di antara kita yang harus tinggal di rumah. Kegiatan kita sangat terbatas. Bahkan kegiatan utama kita untuk beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan tidak dapat kita lakukan. Tetapi 4 hal ini yang sedang dilakukan oleh Tuhan ketika kita berada di rumah kita. Bagian yang terakhir tadi katakan, mataku tertuju kepadamu. Dalam Mazmur 34 ayat 16 firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saya dan saudara adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ketika dalam kondisi pergumulan, tantangan yang kita hadapi, ketika kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Mata Tuhan tertuju di dalam kehidupan kita.
Shalom, selamat Sabat. Berjumpa kembali di Suara Pengharapan Hope Channel Borneo. Acara ini memberikan pengharapan kepada setiap orang tanpa melihat latar belakang budaya dan bahasa saudara. Jehovah Jireh, Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ia menyediakan semua keperluan dan kebutuhan kita. Oleh karena itu, kita puji namanya dengan menyanyikan lagu buka nomor 484 dengan judul Aku Senang dan Girang Selalu. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Aku senang dan girang selalu, Yesus sudah angkat bebanku. Sepanjang hari nyanyilah aku, Yesus sudah angkat bebanku. Dulu hatiku berat karena dosa, sekarang gantinya Yesus beri damainya. Aku senang dan girang selalu, Yesus sudah angkat bebanku. I'm so happy, and here's the reason why. Jesus took my burden all away. Now I'm singing as the days go by. Jesus took my burden all away. Once my heart was heavy with a load of sin, Jesus took the load and gave me peace with it. I'm so happy, and here's the reason why. Jesus took my burden all away. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih yang Kau berikan kepada kami hingga pada malam hari Sabat ini. Kami akan memulai acara kami, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami sehingga kami dapat mengerti firman yang akan dibawakan. Biarlah juga kami dapat menjadikannya pedoman di dalam kehidupan kami. Besertalah dengan kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful His love to me. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful His love to me. Someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful His love to me. Selamat malam dan selamat Sabat saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita ketemu kembali dalam ibadah Vesper pada malam hari ini. Saya sangat senang kita boleh lalui sepanjang satu minggu
hingga tiba pada Sabat ini lagi lebih dekat kepada Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pada kesempatan ini, saya yakin saudara-saudara di titik puncak mulai kebosanan sepanjang 1 minggu ini. Tetap saya akan ajak saudara-saudara untuk lebih banyak membaca, saudara-saudara. Bukan hanya orang tua, tetapi anak-anak juga, ya. Anak-anak juga, pastikan mereka menghabiskan waktu mereka, hari-hari mereka membaca. Itu sebabnya kami sebagai pimpinan penerbitan dari daerah mempromosikan beberapa buku bagi saudara-saudara. Yang pertama, kami ada promosikan di sini buku cerita Alkitab untuk anak-anak. 10 buku saudara-saudara. Anak-anak saya pikir dengan membaca ini, membuka ini, sepanjang 1 minggu mereka tidak akan bosan. Ya, untuk anak-anak. Ya, saya pikir juga orang dewasa sangat tertarik untuk melihat bahkan gambar-gambar yang ada di dalam buku ini berwarna, saudara-saudara. Untuk itu, pastikan setiap keluarga yang masih mempunyai anak memiliki buku ini. Dan hubungi kami, saudara-saudara. Yang kedua, saya tidak lupa tetap kepada ibu-ibu. Karena ibu di rumah juga sudah mulai merasa bingung menyediakan makanan sehat. Di sini ada Mahir Memasak Makanan Sehat. Ya, bagi ibu-ibu yang senang memasak, tetapi harus menyediakan makanan yang sehat, saudara-saudara. Kami ada buku panduan bagi saudara-saudara yang patut untuk dimiliki oleh setiap keluarga, Mahir Memasak Makanan Sehat. Ya, Mahir Memasak Makanan Sehat. Terima kasih pada kesempatan ini atas promosi buku rohani dan buku kesehatan. Pada malam hari ini saya membawa firman Tuhan dengan judul Yesus Memperhatikan Kita. Ada satu cerita yang sangat menarik, saudara-saudara, dalam buku Matius 14. Dalam buku Matius 14 cerita mengenai Yohanes Pembaptis. Satu kali dikatakan dalam Matius 14, satu kali Yohanes Pembaptis menegur Herodes. Ya, menegur Herodes. Herodes ini, saudara-saudara, marah pada saat ditegur. Karena teguran Yohanes itu sangat keras, saudara-saudara. Demikian bunyinya. Tidak halal engkau mengambil Herodias. Akhirnya dikatakan, saudara-saudara, Herodes ingin membunuhnya. Tetapi ia takut. Takut karena orang banyak memandang Yohanes sebagai nabi. Ya. Ini saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada satu kali ulang tahun daripada Herodes, akhirnya dibuatlah pesta yang sangat besar. Di dalam pesta itu menarilah anak perempuan dari Herodias. Dan karena tarian anak perempuan ini sangat membuat terhibur Herodes, Herodes pun mencoba menawarkan kepada anak perempuan ini, apa yang kau inginkan? Akhirnya anak perempuan ini mencoba menanyakan ibunya, Herodias. Herodias pun membisikkan kepada anak perempuannya, mintalah kepala Yohanes. Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Wow, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya berpikir bukan hanya saudara, Herodes pun rupanya sedih. Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperhatikannya juga untuk memberinya, dia tidak bisa, saudara, menolaknya. Harga diri, saudara-saudara. Harga diri. Akhirnya disuruhnya supaya dipenggal kepala Yohanes dan dibuat di talam, saudara-saudara. Pergi ke penjara, potong kepala Yohanes dan dibawalah di sebuah talam. Lalu diberikan kepada gadis itu.
dan ia membawa kepada ibunya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau mau kita ceritakan bagaimana pengalaman Yohanes bekerja di ladang Tuhan, menyampaikan kepada kebenaran ini, bertobatlah, bertobatlah. Tidak harus seorang Yohanes mati di penjara, kepalanya dipenggal. Bagi orang, hal seperti ini sangat menyedihkan, saudara-saudara. Seorang utusan Allah harus mengalami kematian dengan tragis. Utusan Allah. Saya yakin saudara-saudara bisa saja dalam situasi sekarang ini, saudara mengalami banyak hal yang sangat menyedihkan. Bisa saja ditinggalkan pasangan hidup. Bisa saja ditinggalkan teman, saudara, orang tua. Bisa saja saudara sedang berduka. Dan bahkan anggota jemaat kita. Kita katakan anggota ini adalah anggota yang setia kepada Tuhan. Kenapa pada situasi saat ini harus berduka? Bisa saja saudara-saudara kita mencoba bertanya, Tuhan, kenapa hal yang tragis terjadi? Kenapa duka ini harus sekarang terjadi? Sama seperti kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis telah menyiarkan kabar kebenaran ini. Bertobatlah, bertobatlah. Bagi pikiran orang banyak, nasib Yohanes Pembaptis itu masih berupa suatu rahasia. Ada apa, saudara-saudara? Ya. Berupa suatu rahasia. Ada apa, saudara-saudara? Ini menjadi satu pertanyaan. Timbul pertanyaan dalam hati mereka. Timbul pertanyaan dalam hati mereka. Mengapa harus dibiarkan menderita dan mati dalam penjara? Orang yang telah dekat dengan Tuhan. Orang yang telah menyampaikan pekabaran Tuhan. Yang bekerja dengan giat dalam ladang Tuhan. Kenapa harus demikian? Mungkin ini menjadi pertanyaan kita juga di dalam kehidupan kita. Kenapa harus terjadi pandemik ini? Sampai gereja harus ditutup, perbaktian di rumah masing-masing, bekerja di rumah masing-masing. Dan banyak hal-hal yang terjadi yang kita alami. Tetapi dikatakan ini menjadi satu rahasia. Timbul pertanyaan. Rahasia penjagaan yang gelap ini tidak dapat ditembusi oleh penglihatan manusia. Tetapi hal itu tidak pernah akan menggoncangkan kepercayaan kita kepada Allah. Amin. Pastikan saudara-saudara. Jangan sampai hal yang terjadi ini menggoncangkan iman saudara kepada Allah. Jika kita mengingat bahwa Yohanes hanya seorang yang mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kerinduan segala zaman, halaman 235. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai menggoyangkan iman saudara dan saya pada saat ada kekecewaan, ada penderitaan, ada duka cita. Tetapi dikatakan, sama seperti Yohanes, sementara dia mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Segala orang yang mengikut Kristus akan memakai mahkota pengorbanan. Ini saudara-saudara. Setiap orang yang mengikut Yesus Kristus harus memakai mahkota pengorbanan. Di tulisan yang lain, Kerinduan Segala Zaman, halaman 235, di alinea berikut. Walaupun tidak ada kelepasan secara ajaib diberikan pada Yohanes, namun ia tidak ditinggalkan. Ia senantiasa ditemani oleh malaikat-malaikat surga. Sering juga hal yang sama terjadi bagi kita, saudara-saudara, agar kita mendapatkan mujizat secara ajaib. Secara ajaib. Tetapi saudaraku, di berikutnya dikatakan, tetapi untuk kepentingan beribu-ribu orang, pada tahun-tahun yang akan datang, yang harus melalui penjara
dan maut, Yohanes harus minum piala itu, yakni mati salib. Wow, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya menjadi penasaran untuk kepentingan beribu-ribu orang. Ada apa? Sesungguhnya ini saudara-saudara yang saya mau bawa kita pada malam hari ini. Ada apa? Ada banyak yang harus diperhatikan oleh Yesus yang terjadi di dunia ini. Untuk kepentingan beribu-ribu orang pada tahun-tahun yang akan datang, Yohanes harus mati salib. Yang menarik dikatakan saudara-saudara di Matius 14 ayat 13, saudaraku. Kalau kita buka Alkitab kita Matius 14 ayat 13. Dikatakan setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Bukankah Yesus juru selamat? Bukankah dia mampu untuk menyelamatkan Yohanes Pembaptis? Tetapi kenapa Yesus harus menyingkir dari situ? Dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi, saudara-saudara. Yesus menyingkir. Tetapi dikatakan tadi dalam kutipan yang lain, untuk kepentingan beribu-ribu orang. Tetapi Yesus menyingkir. Ayat selanjutnya dikatakan, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikut dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya. Rupanya saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada waktu Yesus menyingkir, ada banyak orang yang mengikut Yesus. Yesus naik perahu, mereka lewat darat untuk bersama Yesus, saudara-saudara. Pada saat itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Akhirnya Yesus banyak menyembuhkan orang sakit. Sepanjang hari, saudara-saudara. Sepanjang hari Yesus melakukan penyembuhan. Saudara-saudara, sampai menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa di sekitar. Yesus memperhatikan. Apa kata Yesus, saudara-saudara? Ayat 16 Matius 14. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ini suatu perhatian Yesus kepada orang banyak itu. Orang banyak itu. Perhatian Yesus. Kamu harus memberi mereka makan. Yesus tadi sudah menyembuhkan mereka. Orang yang sakit disembuhkan sepanjang hari. Sekarang Yesus katakan, kamu harus memberi mereka makan. Di buku Markus 6 ayat 38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Yesus bukan hanya memberikan instruksi, saudara-saudara, kamu harus berikan mereka makan. Tetapi dia lakukan sesuatu action. Periksa, berapa roti yang ada? Coba periksa. Coba, setelah diperiksa, saudara-saudara, 5 roti dan 2 ikan. Dan bukan hanya itu, dikatakan di Matius 14 ayat 18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Oke, duduk berkelompok. Buku Markus katakan, Markus 6 ayat 30 sampai 40. Setiap kelompok 100. Ada yang 50. Saya hanya termangu, saudara-saudara, kalau saja di gereja kita sudah mulai mau potluck, saudara. Kemudian di acara potluck itu hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Kemudian peserta di situ, nanti di kesimpulan khotbah ini dikatakan 5.000 orang laki-laki, saudara. Bagaimana perasaan saudara kalau saudara tahu mau makan, saudara, kemudian hanya 5 roti dan 2 ikan, apa yang saudara lakukan? Saya coba tanya anak saya katakan,
Oh, sebelum selesai kebaktian, saya harus pergi lebih dulu untuk mengambil roti itu. Karena hanya 5 roti 2 ikan tidak akan cukup, saudara. Tetapi Yesus melihat orang banyak itu. Dengan 5 roti dan 2 ikan, mereka duduk berkelompok 100 orang dan 50 orang. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Di Matius 14 ayat 19, lalu Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Nah, ini saudara-saudara, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Artinya Yesus berdoa, saudara. Yesus berdoa. Setelah dia berdoa, saudara-saudara, dia lakukan sesuatu, dia bagi-bagi itu apa? 5 roti dan 2 ikan. Itu sebabnya satu tulisan Ellen G. White menyatakan, Testimonies jilid 5 halaman 713. Biarlah lebih banyak doa yang lebih sungguh-sungguh. Kemudian, ini yang menarik saudara-saudara. Kemudian marilah kita bekerja seirama dengan doa kita. Pastikan saudara-saudara waktu-waktu ini saudara banyak berdoa, tetapi harus seirama bekerja kita dengan doa kita. Itu sebabnya Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Yesus memperhatikan semuanya, saudara-saudara. Bukan hanya Yohanes, tetapi rupanya saudara-saudara, ada ribuan orang yang sangat membutuhkan Yesus. Dia harus sembuhkan, dia harus beri makan untuk ribuan orang. Banyak contoh-contoh bagaimana Yesus memperhatikan. Seorang janda, dikatakan dalam Markus 12 ayat 41. Memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti. Begitu juga seorang janda. Yesus juga memperhatikan Zakheus. Pada waktu dia mencoba memanjat pohon untuk melihat Yesus, saudara-saudara. Perempuan Samaria, dikatakan di Yohanes 4 ayat 17 sampai 29. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Kata perempuan Samaria. Yesus juga memperhatikannya. Bukan hanya itu. Perempuan yang 12 tahun pendarahan. Yesus juga memperhatikan walaupun sekedar hanya ujung jubahnya yang dia pegang. Yesus katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus juga memperhatikan perempuan-perempuan yang meminyaki kepala Yesus. Yesus juga memperhatikan pemimpin yang kaya. Ya. Ini cerita ini Lukas 18, saudara-saudara. Yesus juga memperhatikan seorang perwira. Bukan hanya perwira, tetapi bahkan hambanya Yesus perhatikan. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Bahkan seorang yang mau korupsi, seorang bendahara, Yesus perhatikan. Bahkan perempuan-perempuan yang ikut Yesus, dia perhatikan, saudara-saudara. Anak-anak kecil Yesus perhatikan. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Yesus memperhatikan. Anak muda juga Yesus memperhatikan anak-anak muda. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikut Yesus. Markus 14 ayat 51. Saya tidak tahu posisi saudara di mana. Tetapi dikatakan di dalam Yohanes, saudara-saudara. Yohanes 2 ayat 24 sampai 25. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia.
sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati saudara dan hati saya. Yesus tahu, saudara-saudara. Bukan hanya itu, dikatakan Lukas 12 ayat 6 sampai 7, saudara. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor seduit, 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan oleh Allah. Tidak. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Yesus memperhatikan. Yesus memperhatikan kita semua. Dalam satu buku Sejarah Para Nabi halaman 342 mengatakan, Yesus adalah sahabat kita. Segenap surga menaruh perhatian akan kesejahteraan saudara dan saya. Yesus adalah sahabat kita. Dan kecemasan serta ketakutan yang ada dalam diri kita mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan biarkan saudara-saudara kecemasan, ketakutan, kekecewaan, duka mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan kita memanjakan kecemasan yang hanya akan mengganggu serta merusak diri kita. Jangan biarkan saudara-saudara. Jangan berikan tempat di dalam diri kita kepada sikap tidak berharap kepada Yesus. Jangan saudara-saudara. Jangan. Karena Yesus memperhatikan saudara dan saya. Yesus memperhatikan saudara dan saya. Di buku lain dikatakan juga saudara-saudara, bukanlah kehendak Allah agar umatnya itu dibebani dengan urusan-urusan hidup ini. Allah sesungguhnya tidak mau hal itu terjadi kepada saudara. Hal yang tidak baik, hal yang mengecewakan, hal yang menyusahkan, hal yang tidak bahagia. Allah sebenarnya tidak menghendaki itu. Tetapi Tuhan tidak pernah mengatakan kepada kita bahwa tidak akan ada bahaya di jalan kita. Ingat ini saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan tidak pernah mengatakan kepada kita bahwa tidak akan ada bahaya di jalan kita. Ia tidak bermaksud untuk mengambil umatnya keluar dari dunia yang jahat dan berdosa ini. Tetapi ia menunjukkan kepada kita satu perlindungan yang tidak pernah gagal. Sejarah Para Nabi halaman 342. Allah memberikan perlindungan. Allah memberikan penghiburan. Allah memberikan kebahagiaan. Apapun yang saudara alami di dalam keluarga, hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara pekerjaan kita dengan tetangga, dan situasi kesehatan sekalipun, bahkan sekalipun duka, saudara-saudara, Yesus sedang memperhatikan saudara dan Dia sedang memberikan perlindungan. Dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 53 dikatakan, adalah keliru menganggap bahwa Tuhan senang melihat anak-anaknya menderita sengsara. Yesus pun tidak mau terjadi, saudara-saudara, Yohanes harus dipenggal kepalanya. Tidak mau, saudara. Tetapi untuk kepentingan beribu-ribu orang, Yesus menghindar, saudara. Dia juga tidak mau. Jadi jangan kita keliru, saudara, menganggap Tuhan senang melihat anak-anaknya menderita sengsara. Semua penghuni sorga, semua penghuni sorga menaruh perhatian kepada kebahagiaan saudara dan saya. Bapa kita yang di sorga tidak menutup saluran kegembiraan makhluk ciptaannya. Saluran kegembiraan terbuka bagi saudara dan saya. Tuntunan-tuntunan ilahi terbuka bagi saudara dan saya. Ini janji Tuhan, saudara-saudara. Ini janji Tuhan. Kebahagiaan tersedia bagi saudara. Itu sebabnya dikatakan dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kadangkala kita saudara-saudara melakukan memang berdoa, tetapi dengan permohonan ucapan syukur. Harus seirama, saudara-saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Melampaui segala akal.
Jangan tanyakan datangnya dari mana penghiburan. Jangan tanyakan dari mana datang bantuan. Jangan tanyakan dari mana datang perlindungan. Yesus sedang memperhatikan saudara dan saya. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara engkau. Memelihara saya, memelihara saudara. Ini janji Tuhan bagi kita. Karena Yesus sedang memperhatikan saudara. Dimanapun saudara berada. Di rumah, tempat pekerjaan. Apapun yang menjadi aktivitas kita sehari-hari. Yesus memperhatikan saudara dan saya. Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ini saudara-saudara. Berapa tetes air mata yang telah saudara habiskan. Seberapa berduka saudara. Seberapa susah ekonomi saudara. Seberapa menderitanya saudara mengalami penyakit. Tuhan sedang memperhatikan. Tuhan sedang memperhatikan. Saya yakin dan percaya kita mengalami masalah semua. Bagi orang yang tinggal di rumah, mengalami masalah kebosanan. Bagi orang yang sudah diberhentikan dari pekerjaan, mengalami masalah pekerjaan. Hubungan keluarga. Anak-anak dan lain sebagainya. Banyak masalah-masalah. Tetapi Tuhan sedang memperhatikan itu semuanya. Bahkan didaftarkan semuanya. Dilihat saudara, satu persatu. Tetapi itu harus terjadi. Karena untuk kepentingan beribu-ribu orang. Kenapa Yohanes harus mati dipenggal kepalanya dan Yesus menyingkir? Rupanya ini dia saudara-saudara yang menjadi akhir dari khotbah pada malam ini. Matius 14 ayat 20 sampai 21. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Lihat saudara-saudara. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 12 bakul penuh. Berapa orang saudara-saudara yang sedang membutuhkan Yesus pada saat itu. Dibandingkan dengan seorang Yohanes. Ayat 21. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saya coba-coba menghitung-hitung saudara-saudara. Kalau saja 5.000 laki-laki, mereka punya istri, berarti 10.000. Kalau setiap keluarga punya 2 orang anak saja, ya, itu zaman sekarang saudara-saudara. Kalau zaman dulu seperti bapak saya punya 7 anak, ya, tapi 2 saja, sudah 20.000 saudara-saudara. 20.000, kurang lebih. Kami coba bergurau di rumah saudara-saudara. Oh bukan 20.000 pak, kata anak saya. 20.000, 12 orang. Oh anak perempuan saya katakan, bukan pak. 20.000, 13 orang. Karena 12 murid Yesus, tambah Yesus sendiri, berarti 13. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Hal apapun yang terjadi bagi saudara dan saya, Yesus sedang memperhatikan. Tetapi itu terjadi saudara-saudara. Ada banyak hal yang harus kita perhatikan untuk kepentingan orang banyak, bahkan beribu-ribu. Itu sebabnya, saudaraku, Yesus sengaja menyingkir. Karena jangan sampai terhalang misi keselamatan yang harus disampaikan untuk orang banyak, saudara. Untuk orang banyak. Saya yakin kenapa perkalian di sini hanya 5.000 laki-laki. Ini menentukan jumlah yang sangat banyak saudara-saudara. Kalau saja kita mencoba tambah istrinya dengan anaknya 20.000 saudara-saudara. Mungkin juga pada saat itu lebih daripada 20.000. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi kesimpulan bagi kita. Apapun yang saudara alami. Entah itu sukacita. Entah itu duka. Kekecewaan. Penyakit.
Yesus sedang memperhatikan saudara. Untuk itu, serahkanlah segala khawatirmu dan dukamu kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada malam hari ini. Kami menyadari di hari-hari terakhir ini bahwa Engkau telah memperhatikan kami. Bahkan memperhatikan umat-umat Tuhan. Kami tahu umat-umat Tuhan mengalami duka, hiburkanlah mereka. Mengalami penyakit, sembuhkanlah mereka. Kebutuhan ekonomi mereka, kebutuhan sehari-hari, cukupkanlah kebutuhan mereka. Karena Tuhan berjanji, Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka dan mencurahkan berkat-Mu dengan berkecukupan. Kami berharap kepadamu Tuhan, Engkau akan mengabulkan doa kami ini. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu tutup nomor 362 dengan judul Aku Pikirkan Sekarang. Aku pikirkan sekarang negeri yang indah, negeri yang dibangunkan Yesus. Di sana aku berdiri di sisinya, adakah bintang di mahkota? Adakah bintang-bintang di mahkotaku bila aku tiba di surga? Bila aku terima rumah perhentianku, adakah bintang di mahkota? Oh betapa senang bila aku dapat hidup dengan Tuhan di surga. Lebih besar sukacita karena lihat bintang-bintang yang di mahkota. Adakah bintang-bintang di mahkotaku bila aku tiba di surga? Bila aku terima rumah perhentianku, adakah bintang di mahkota? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah dengan firman tersebut kami dapat lebih dikuatkan lagi, dan dengan bantuan Roh Kudus-Mu kami dapat menjadikannya pedoman di dalam kehidupan kami, juga membagikannya kepada orang-orang lain di sekitar kami. Tetaplah beserta dengan kami malam hari ini Bapa. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Acara kita sudah selesai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat Sabat.